Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Unggul Satriadi di acara Bincang Santai. Kali ini Bincang Santai kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah seorang wanita. Beliau adalah pejuang. Ya, terima kasih telah hadir di acara Bincang Santai, Ibu Hajah Neneng Suharti S. SOSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Bincang Santai. Bu, kita akan banyak ngobrol-ngobrol. Saya akan banyak bertanya kepada Ibu ya tentang aktivitas atau kegiatan yang Ibu jalani sampai dengan saat ini. Ya Bu. Bu, pertama-tama saya ingin bertanya kepada Ibu. Ibu punya yayasan Rahmatul Ummah. Nah, kapan ini berdirinya, Bu? Dan kenapa Ibu membuat yayasan ini? Nah, kira-kira apa yang membuat Ibu yakin akan mendirikan yayasan ini sampai dengan sekarang? Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Terima kasih atas undangannya Ibu hadir di MPM TV YouTube. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu di sini. Semoga Allah berikan keberkahan kita semua. Amin. Dan terima kasih atas undangannya. Ibu merasa satu terpanggil dengan adanya Ibu dirikan panti asuhan yatim piatu dan duafa Rahmatul Ummah ini, merasa terpanggil, dan itu kewajiban kita sebagai manusia memperhatikan mereka itu. Nah, itu kalau menurut Ibu ini adalah panggilan bagi Ibu untuk membantu ya sama manusia, apalagi anak-anak yatim dan piatu dan duafa ya Bu. Nah, kalau boleh tahu Bu, yayasan ini berdiri kapan Bu? Panti asuhan Yayasan Yatim Piatu Rahmatul Ummah ini berdiri sejak tahun 2004. 2004 ya Bu. Wah, sudah lumayan lama juga ya Bu ya? Betul, dikasih wakaf sama hamba Allah. Wakaf dari hamba Allah. Akhirnya kita berusaha bagaimana caranya ngontrak dulu anak-anak satu rumah. Lalu perjuangan yang gak sedikit, yang betul harus sabar, harus kuat dan ekstra semuanya kita bangun suatu rumah untuk anak-anak yang tadinya kumpul di atas laki perempuan jadi satu seperti itu. Lama-lama Allah kasihan kita jadi bikinlah suatu rumah panti. Baik Bu. Nah, kan banyak nih anak-anak yang di tempat Ibu. Bagaimana Ibu merekrutnya atau mendapatkan anak-anak ini nih Bu, yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang Ibu ajarkan ke mereka Bu? Silakan Bu. Untuk anak-anak yang ada di panti itu banyak daerah dari Bogor waktu itu ya, Bogor, Bekasi, Babelan, terus ada yang dari Cikarang itu. Nah, bahkan dari luar ada, dari Flores. Nah, betul Bu. Nah, ini menarik nih Bu. Jadi Ibu itu mendidik mereka dengan, bukan pendidikan ini ya, dengan kasih sayang. Ibu tidak membedakan mereka itu anak siapa yang hadir. Yang penting itulah yang Ibu punya, itu sayang Ibu dengan mereka, seperti itu. Jadi itu yang membedakan metode Ibu dengan mungkin panti-panti yang lain ya. Ibu tidak menggunakan metodologi yang mungkin aneh-aneh, tapi cukup dengan kasih sayang kepada mereka, gitu Ibu ya. Betul. Jadi Ibu menganggap mereka ini adalah anak-anak Ibu. Betul. Ya, sehingga Ibu dekat dengan mereka. Betul. Seperti itu Bu ya. Betul, Nah seperti Bu, itu. tadi Ibu bilang ada dari yang lain, dari Flores. Nah, ini gimana caranya mereka bisa tahu di Rahmatul Ummah menampung anak-anak yatim piatu dan duafa? Atau mungkin Ibu ke Flores sendiri? Nah, bagaimana nih Ya. Bu? Saya tertarik nih Bu. Kebetulan Silakan. karena tugas Ibu kan juga daiyah ya. Jadi Ibu ketemu dengan teman juga, itu seorang dai. Ngobrol-ngobrol, dari mana Pak? Dari Flores. Terus banyak nih, bisa nggak saya titip anak-anak saya? Silahkan. Yang penting ada data-data komplit, mari dididik. Nah, itu jadi mereka datang dengan biaya sendiri tentunya dari sana. Setelah di kita baru kita yang membiayain dari seperti dari sampai yang kecil-kecil seperti itu. Yap. Gitu yang biaya. Bu, ini mungkin pertanyaan yang sedikit krusial ya Bu. Ya, mereka datang ke tempat Ibu atau menitipkan anak-anaknya, saudaranya, itu dipungut biaya nggak sama Ibu?
Alhamdulillah selama ini tidak ada biaya sama sekali dari mereka. Masya Allah. Jadi ya ibu berjuang semaksimal mungkin. Bahkan nggak ada yang disuruh kerja ya, nggak ada. Jadi ibu capek, mending ibu yang capek. Tugas mereka doa. Doa saja cukup, itu yang ibu minta. Seperti itu. Bu, mungkin kalau dulu-dulu ya kondisi normal, ibu masih bisa tough memperjuangkan anak-anak. Nah, kondisi saat ini, Bu, apakah ibu masih yakin untuk bisa membantu anak-anak ini atau mencukupi kehidupan mereka nih? Ya, kita tahu kondisi saat ini memang susah gitu ya, di mana-mana semua bisnis ekonomi sedang melemah. Nah, ibu masih banyak tanggungan. Nah, apakah ibu yakin? Apa yang membuat ibu yakin nih, untuk bisa terus mempertahankan Yayasan Rahmatul Ummah ini? Alhamdulillah ibu yakin ya. Yakin karena ibu yakin dengan ibu membina mereka justru ibu rezekinya juga bertambah. Dan kesehatan ibu tambah. Seperti itu. Jadi ibu kadang-kadang nggak lihat ini pandemi. Selama mereka di ibu akan kuat. Karena Allah sudah, ada Allah kata ibu ya, bismillah. Ada Allah, ibu yakin Allah pasti bersama ibu. Dan Allah juga bilang ini semua ujian karena ada engkau hadir ya Allah. Jadi kuatkan aku. Seperti itu. 2004 mendirikan Yayasan Rahmatul Ummah. Pasti sudah ada yang pergi atau lulus lah istilahnya ya dari yayasan ibu ya. Ada nggak ya senior-senior atau kakak-kakak yang sudah lulus ini silaturahmi ke ibu, membantu, atau mungkin say hello sama ibu, atau masih peduli sama adik-adiknya karena dia merasa dulu pernah dibantu sama ibu? Alhamdulillah selama ini ada, walaupun beberapa. Kan niatan ibu tadi karena Allah, lillahi ta'ala. Ketika menaikat, alhamdulillah. Mungkin tapi ada, kalau ibu sehat, ibu gak anak, alhamdulillah masih sehat. Kadang sedikit bu rezeki, alhamdulillah kita terima. Masih ada anak-anak yang sudah alumni masih peduli kepada yayasan. Baik Bu. Nah, kalau kita bicara yayasan Rahmatul Ummah, yayasan yatim piatu dan duafa, ini kan banyak sekali ya Bu ya. Apa yang membuat beda ibu sih yayasan? Kenapa kalau umpamanya ada donatur, kenapa saya harus memilih tempat ibu, tidak memilih yayasan-yayasan lain? Boleh jelasin nggak? Kalau menurut ibu sih itu, ibu kan kembali kepada Allah ya. Jadi mungkin Allah yang menggerakkan semuanya. Jadi ibu ngadu sama Allah, ya Allah, keadaan seperti ini, berarti ada hadirmu. Pasti kau akan jalan keluarnya. Itu yang ibu minta sama Allah seperti itu. Ibu juga nggak tahu juga ya dari sini ini dengan izin Allah seperti itu. Jadi selalu ibu hadirkan Allah. Baik. Untuk. Jadi segala sesuatunya ibu aja Neneng Suharti kembalikan kepada Allah. Betul. Segala daya upaya kita kembalikan lagi kepada Allah. Betul. Ya, Sang Maha Kuasa ya, Rahman Rahim. Bu, jadi ibu pokoknya semuanya totalitas dulu. Semuanya dikerjakan dengan sebaik-baiknya, ya, amanahnya dijalankan ya semuanya. Nah, kan namanya anak-anak nih Bu, ada yang kadang-kadang diajarin hafalan umpamanya cepet, ada yang lambat, ya, ada yang baik, dikasih tahu sekali, dua kali ngerti, ada yang 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali bahkan nggak ngerti-ngerti nih Bu. Nah, bagaimana nih Bu cara mendidik anak-anak yang secara perilaku berbeda antara satu dengan yang lainnya Bu? Betul. Itu sih karena kita sistemnya kan panti asuhan ya Mas ya. Jadi bukan pendidikan seperti sekolah-sekolah yang target, bukan. Jadi tetap kita ajarkan, tapi kemampuan dia sampai di mana, ya sudah itu. Tidak nanti ketika ada di jam luar baru kita ajarin lagi. Kamu jadi apa, ke arah mana sebenarnya. Kalau memang tujuannya menjadi ulama, ibu tawarin ke pesantren untuk pemantapannya. Nah, di kita hanya dia bisa ikut sholat, bisa puasa, bisa ikut nyakan yang rutin-rutinnya. Itu didikannya. Nanti dia mana arahnya, saya mau ke jadi ulama Bu, ibu masukin ke pesantren yang lebih memadai untuk mereka, untuk lebih mantap seperti itu. Jadi anak-anak di tempat ibu lihat potensinya, kalau memang dia mungkin hafalan Qurannya bagus, pengen jadi dai dan lain, ibu masukin ke pesantren. Tapi kalau yang mungkin biasa-biasa saja di sekolah umum biasa gitu ibu biasa, ya. Iya betul. Jadi ibu lihat atau potret dulu potensinya seperti apa. Enggak semuanya harus masuk pesantren gitu ya Bu. Betul, kita tidak paksakan. Jadi tidak dipaksakan ya, percuma juga dipaksakan ya. Iya. Tapi tetap di internal ibu di Yayasan Rahmatul Ummah tetap diajarkan untuk ngaji, sholat dan itu menjadi agenda hafal, itu menjadi agenda rutin ya Bu ya. Selain ibu Bu, yang
mengajarkan ke anak-anak ini siapa, Bu? Ibu Kita dibantu sama siapa? kita kan panggil ustadznya juga Oke. untuk bantu ibu, iya, untuk ngajarin anak-anak Oke. gitu. Jadi mungkin ya tadi nggak sendiri. Jadi Bu nggak sendiri ya? Ada berapa orang Bu yang bantu Ibu? Kalau ustadz sih ada dua. Ada 2. Anak yang udah pinter juga dia berbagi untuk anak yang nggak bisa, seperti misalnya sholat taraweh. Taraweh itu anak-anak udah mulai pinter. Dijadikan dia untuk imam, berbagi ilmu, jadi muter seperti itu. Jadi kembali mereka yang bisa ilmunya dikasih ke adiknya yang belum bisa. Jadi ada yang pinter-pinter ngajarin adik-adiknya. Iya, Wah, ini luar seperti itu. biasa. Tapi tetap ada guru yang mengajarkan anak-anaknya. Ada 2 ibu, jadi dibantu oleh Betul. 2 ustadz ya Bu ya. Betul. Bu, pernah nggak Bu, Ibu merasa jenuh Bu ngurusin anak-anak nih Bu? Capek gitu, aduh, capek nih anak-anaknya gak usah diatur ya. Atau Kalau- mungkin nggak dapat donatur lah kira-kira. Ibu pernah nggak nih merasa jenuh atau lemes atau udah menyerah nih gitu? Itu ya, itu kan manusiawi ya Mas ya. Kadang ibu tapi ngeluhnya buru-buru itu. Ya Allah kok capek banget gitu ya. Itu manusiawi, itu pasti begitu. Tapi kembalikan lagi, ya Allah kan Engkau yang menghadirkan ini semua, yang uji ibu. Jadi kasih kekuatan, kasih jalan keluarnya ya Allah. Itu aja kembali lagi. Kadang-kadang seperti aduh kamu bandel-bandel banget gitu kan. Susah diatur nih gitu, seperti itu kan. Jadi itu udah anak-anak ngerti kalau ibunya kadang suka nangis nih, dia lebih tahu kalau kita nangis tuh kan ibunya nangis. Jadi itu lebih tadi sayang juga, bukan didik, bukan seperti guru nginin ke anak, bukan itu ya. Dah kalau kamu sayang sama ibu ya kamu nurut, itu aja satu. Kalau kasihan sama ibu kamu nurut, itu ibu nggak minta apa, doa, sholat, kamu nggak dengar, kamu nggak sayang sama ibu, itu aja Mas sebenarnya kuncinya. Ya, luar biasa, ini pendekatan yang berbeda nih ya Ibu lakukan kepada anak-anak ya Bu. Bu, selain dari donatur ya, ini agak sedikit-sedikit nyerempet ke dapur nih Bu. Iya. Pendanaannya selain dari donatur, Ibu dapat dari mana Bu? Kalau Apa dibilang Ibu punya usaha apa dan lain-lain untuk Iya. biayain anak-anak Bu? Iya Mas, kalau donatur selama ini yang bantu Pak Komandan Ibu ya, yang bantu sedikit walaupun berharga buat Ibu. Yang ini Ibu belum ada, Pak, Ibu catering. Oh, Ibu juga punya usaha catering. Iya, Ibu masukin ke PT ya, ke pabrik. Oke. Tapi kan selama pandemi kan nol juga. Mhm. Ya tadi Ibu kadang bikin nggak enak jadinya ya, bikin kerupuk gitu ya, Ibu bikin kerupuk, Ibu bikin. Ibu Kerupuk apa Bu? Kerupuk ikan atau gimana? Kerupuk bawang putih. Kerupuk bawang putih ya Bu. Itu setiap hari anak Ibu sendiri yang bikin? Ada anak-anak suka ikut ngiris-ngiris Itu gitu. dimasukin ke warung-warung. Ke teman siapa yang mau gitu, sementara itu sambil Bu nanti pelajar masarin ke Ibu teman-teman. juga dengar juga ngajar ngaji, Ngajar ngaji. ke apa musola-musola ke keluarga-keluarga gitu ya Bu ya. Sebelum pandemi Ibu memang agak penuh Penuh banget Sekarang pas waktunya. pandemi kosong. Pas pandemi kosong ya, karena keadaan ya. Oke. Jadi jamaah Ibu juga kan ambil jarak batas, jaga Oke. jarak juga semua. Itu kegiatannya mungkin sekarang seperti itu. Baik Ibu, ya semoga usaha Ibu untuk tetap menjalankan Yayasan Rahmatul Ummah ini dimudahkan ya Bu ya, usaha kerupuknya ya. Amin. Nanti boleh Cateringnya. saya dikenalin usaha kerupuknya ya. Kayaknya tertarik juga kalau dengar-dengar kerupuk, kayaknya gimana gitu. Jadi semoga diberkahi, dimudahkan ya Bu ya. Apalagi yang Ibu rawat ini anak-anak yatim, piatu dan duafa, semoga dimudahkan dan dilancarkan ya Bu. Baik Ibu, terima kasih sekali nih sudah datang ke acara Bincang Santai di MPM TV. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya, terima kasih sharingnya. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa menjadi inspirasi buat para Rangers yang ada di Nusantara. Baik ya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama, kita semua juga, Ibu juga terima kasih banyak sudah dihadirkan di sini. Kita juga doakan semoga yang menonton MPM ini ya Pak. Mudah-mudahan Allah berikan sehat, Amin. panjang umur, diberikan rezekinya, dikasih berkah oleh Allah. Amin. Yang punya masalah cepat selesai masalahnya, yang punya hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Yang sakit-sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin, amin. dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Demikian bincang-bincang kami dengan Ibu Hajah Neneng Suharti, All Ranger Sunusantara. Terima kasih telah menyaksikan acara Bincang Santai kali ini. Sampai bertemu minggu depan. Saya Unggul Satriadi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.